Chelsea menahbiskan diri sebagai Raja London dengan melengkapi trofi Eropa. Skuad The Blues menjadi tim pertama yang bisa memenangkan 3 gelar Eropa berbeda, mulai dari Liga Champions, Europa League, sampai Conference League. Gelar juara ini diraih dengan susah payah lantaran The Blues masih belum bisa lepas dari kutukan sial. Ini juga menjadi ajang pembuktian Enzo Maresca yang di awal musim sempat diminta untuk pergi. Cetak gol coba merangkum perjalanan Chelsea memenangkan semua gelar sebagai berikut. Tim pertama yang pecahkan rekor raih 3 trofi Eropa. Chelsea datang ke final Conference League dalam status calon kuat juara. Wakil asal Inggris ini diprediksi bisa menaklukkan Real Betis asuhan Manuel Pellegrini. Enzo Maresca sangat yakin Chelsea bisa membawa pulang gelar Conference League ke kota London. Namun pelatih berkepala botak ini mengkritik keras UEFA yang dinilai menguntungkan La Liga. Saya tidak senang dengan jadwal dari UEFA. Para pemain melakukan persiapan yang mepet. Anda tidak bisa membiarkan tim lain bermain 48 jam lebih lama saat bermain di final, kata Enzo. Gak heran Anthony bakal memanfaatkan mepetnya persiapan The Blues dengan sangat baik. Namun bukan optimisme yang disampaikan melainkan remehan yang terlontar dari mulutnya. Pemain pinjaman Manchester United itu menganggap Chelsea sebagai lawan yang enteng. Saya beberapa kali melawan Chelsea, tapi kami juga tim yang sangat bagus. Kami bisa mengalahkan Real Madrid dan menahan Barcelona. Ini final, apapun bisa terjadi, ujar Anthony. Ucapan sang God KW itu langsung dibuktikan dengan penampilan ngegas Real Betis. Pasukan hijau putih terus menggempur pertahanan The Blues dan mampu unggul terlebih dahulu. Kedudukan 1-0 untuk Real Betis pun terasa bertahan hingga turun minum. Namun wakil Spanyol yang sudah terlanjur jumawa justru kecolongan memasuki babak kedua. Enzo Fernandez menghidupkan kembali asa Chelsea berkat golnya di menit ke-65. Penggawa timnas Argentina itu memanfaatkan umpan silang ciamik dari Cole Palmer untuk membobol gawang Adrian. Seakan belum cukup, aksi brilian Palmer kembali bikin lini belakang El Glorioso keteteran. Kali ini giliran Nicholas Jackson yang menandu umpan manja playmaker Inggris tersebut. Memasuki 10 menit terakhir, keganasan Chelsea kian tak terbendung. Pasukan biru London kembali memperlebar jarak berkat aksi brilian Jadon Sancho dan Moises Caicedo. Skor 1-4 tak berubah hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan ini, Chelsea berhasil memantaskan diri sebagai kampion baru di ajang Conference League. Menariknya, prestasi ini sekaligus membuat The Blues mengukir rekor gila. Pasalnya, mereka jadi tim pertama dan satu-satunya yang sanggup menjuarai 3 kompetisi Eropa berbeda. Sebelumnya, tim yang bermarkas di Stamford Bridge ini sempat menjuarai Liga Champions pada 2012 dan 2021. Mereka juga pernah menjadi juara Liga Eropa pada 2013 silam. Pembuktian Enzo Maresca setelah banyak diremehkan. Prestasi gemilang Chelsea nggak bisa dipisahkan dari peran besar Enzo Maresca. Juru taktik asal Italia itu sukses membuktikan kapasitasnya sebagai manajer jempolan. Gelar juara ini terasa semakin spesial usai The Blues finish di peringkat keempat Premier League. Mereka sukses mengkudeta zona Liga Champions yang sempat dikuasai Aston Villa dan Nottingham Forest. Artinya musim depan Chelsea bakal kembali berlaga di kompetisi terakbar Santero Eropa. Ini menjadi pertama kalinya mereka tampil di UCL setelah absen selama 2 musim terakhir. Meski mencatat prestasi gemilang, Maresca justru ogah dipuji berlebihan. Sebaliknya, pria berkepala pelontos itu malah memberikan seluruh lampu sorot kepada anak asuhnya. Saya tidak memiliki keraguan tentang para pemain. Banyak orang berpikir skuad kami tidak cukup baik karena terlalu muda. Sayangnya mereka semua salah kaprah, tegas sang juru taktik. Padahal sebelumnya banyak kritikus termasuk fans Chelsea yang gak suka dengan Maresca. Mereka bahkan sempat menyerukan perintah pemecatan kepada manajemen. Namun seruan tersebut langsung ditentang keras oleh Joe Cole. Legenda pasukan biru ini menyebut Maresca sebagai juru selamat yang tepat untuk Chelsea. Bahkan jika Maresca gagal menembus Liga Champions, saya rasa tetap ada kemajuan.
Akan bodoh jika mengganti pelatih lagi. Ini adalah sebuah proses, kecam Joe Cole. Tanggapan serupa turut dilontarkan penggawa The Blues yakni Levi Colwill. Semua orang membicarakan banyak hal buruk tentang kami musim ini, ujar bek 22 tahun tersebut. Usai menyabet gelar juara, Maresca langsung menyindir keras para kritikus. Dirinya bahkan dianggap sebagai salah satu manajer terbaik dalam sejarah Chelsea. Pasalnya, pelatih 45 tahun itu telah mengukir berbagai rekor meski baru menjabat satu musim. Salah satunya dengan meraih rasio kemenangan tandang terbaik di Liga Inggris. Dilansir dari Opta, torehan tim yang bermarkas di Stamford Bridge ini sempat mencapai 5,29. Pasukan Singa Biru sendiri terakhir kali meraih prestasi tersebut pada musim 2008-2009 yang lalu. Gacornya penyerangan Chelsea. Selain Enzo Maresca, kesuksesan Chelsea juga merupakan buah dari ketajaman para penyerang. Lini depan The Blues konsisten tampil garang dari awal hingga penutupan musim. Sebut saja Cole Palmer yang terus jadi andalan selama 2 tahun terakhir. Di musim ini saja, pemain yang identik dengan selebrasi dingin itu sudah membukukan 15 gol serta 12 assist. Torehan tersebut lagi-lagi membuatnya jadi pencetak gol terbanyak Chelsea. Dirinya juga sukses mengukir rekor baru pada bulan Desember kemarin. Pasalnya, sepanjang tahun 2024, Palmer sudah mencetak 26 gol di Liga Inggris. Capaian tersebut berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Jimmy Floyd Hasselbank dengan 25 gol. Rekor ini juga membuat Palmer melampaui Frank Lampard dan Didier Drogba. Mereka masing-masing hanya sanggup mencetak 20 dan 22 gol dalam satu tahun kalender Liga Inggris. Selain Palmer, performa Nicolas Jackson juga mulai berangsur membaik. Penyerang asal Senegal itu menjadi pencetak gol terbanyak kedua Chelsea di Liga Inggris dengan torehan 10 angka. Padahal Jackson sendiri sempat jadi bulan-bulanan kritik Ruud Gullit. Ex penggawa The Blues tersebut menyebut sang pemain sebagai bocah kemarin sore yang masih ingusan. Rasanya seperti menonton bocah anak-anak. Dalam tim yang bagus hal seperti itu tidak terjadi. Ini memalukan, bagi pelatih ini memalukan, bagi jajaran direksi ini memalukan, kecam Gullit. Alih-alih kena mental, Jackson justru semakin berapi-api usai diremehkan sang legenda. Dirinya bahkan mencetak gol pembalik keadaan yang mengantarkan Chelsea menjuarai Conference League. Selain itu, masih ada pula sosok Jadon Sancho yang berhasil menemukan kepercayaan dirinya kembali. Buangan Manchester United ini semakin matang sejak datang ke Stamford Bridge. Dirinya total sudah mengumpulkan 5 gol dan 10 assist di seluruh kompetisi. Bahkan salah satunya terjadi di final UCL di mana Sancho mencetak gol cantik dari tepi kotak penalti. Usai menemukan performa terbaiknya, Sancho mengaku ogah kembali ke pelukan setan merah. Rupanya ambisi tersebut juga didukung Enzo Maresca yang terkesan dengan perkembangannya. Sancho adalah yang kami butuhkan. Dia punya kualitas di sepertiga akhir dengan umpan terakhir dan tembakannya. Menurut saya dia akan banyak membantu kami, ujar Maresca, pelepas dahaga Chelsea yang masih terseok-seok. Keberhasilan meraih gelar sekaligus menjadi pelepas dahaga Chelsea di musim ini. Trofi Conference League menjadi satu-satunya gelar yang didapatkan The Blues di musim ini. Padahal pasukan Enzo Maresca sempat tampil menjanjikan di awal musim. Cole Palmer dan kawan-kawan menunjukkan tajinya dengan menempel ketat Liverpool di puncak klasemen pada pekan ke-15 Liga Inggris. Namun performa Chelsea anjlok seketika akibat berbagai masalah internal yang dihadapi. Bahkan skuad Singa Biru sempat terjun bebas di posisi 7 klasemen pada pekan ke-26. Gak heran Jamie Carragher langsung meremehkan peluang juara Chelsea. Legenda Liverpool ini merasa The Blues gak akan meraih gelar karena gak memiliki bomber tajam. Pendapat yang sama juga dilontarkan oleh mantan striker Newcastle yakni Alan Shearer. Menurutnya, Chelsea gak akan merasakan kesuksesan dengan gelar juara di musim ini. Saya pikir mereka akan finish di 4 besar Premier League. Itu sudah merupakan pencapaian paling luar biasa, ujar Shearer. Di lain sisi, prediksi Alan Shearer justru berbanding terbalik dengan Jose Mourinho. The Special One sudah yakin dari awal Chelsea bisa meraih gelar dengan menumbangkan Real Betis. Pelatih Fenerbahce ini menyebut level Chelsea harusnya lebih tinggi dari sekedar kompetisi Conference League.
Saya pikir Chelsea adalah tim yang harusnya memenangkan Liga Champions. Tapi ini tetap sebuah trofi. Mereka akan menjadi klub yang luar biasa apabila memenangkan semua gelar Eropa, ujarnya. Omongan Mourinho ini disebut sebagai kode keras dirinya untuk kembali ke Chelsea. Sang pelatih membuka peluang untuk kembali melatih tim Premier League. Akan tetapi dirinya akan lebih suka jika mendapatkan tawaran dari tim yang gak bermain di kompetisi Eropa. Saya rasa saya akan pergi ke klub yang tidak bermain di kompetisi UEFA. Meski begitu, sang pelatih dinilai akan tetap mempertimbangkan Chelsea sebagai tim tujuan. Alasan Mourinho pergi dari Fenerbahce semakin kuat setelah dirinya semakin gak dihargai publik Turki. Dia dituntut untuk angkat kaki dari negeri dua benua karena dinilai sudah merusak sepak bola Turki. Mourinho sendiri sempat terlibat konflik hebat dengan bos Galatasaray yakni Okan Buruk. The Special One kedapatan melakukan kontak fisik yakni mencubit hidung Buruk. Akibatnya para fans Kim Bom Aslan langsung marah besar dan menuntut Mourinho mendapatkan sanksi berat. Pengen futsal tapi bingung membeli sepatu berkualitas harga miring? Cobain sepatu futsal dari Zars yang dijamin murah. Cek linknya di bawah ini. Menahbiskan diri sebagai Raja London. Gelar juara Conference League yang diraih juga menjadikan Chelsea sebagai penguasa kota London. The Blues jadi satu-satunya tim ibu kota Inggris yang menyabet seluruh kejuaraan Eropa. Bahkan Chelsea juga pernah merasakan meraih gelar juara di Piala Dunia antar klub. Pencapaian tersebut nyatanya nggak bisa dikejar oleh klub-klub London lainnya. Sebut saja Arsenal yang sampai saat ini belum sekalipun merasakan gelar juara Eropa. Bahkan pencapaian West Ham United diklaim jauh lebih baik ketimbang skuad The Gunners. Di tahun 2023, pasukan The Hammers menjadi tim pertama London yang memenangkan gelar Conference League. Padahal The Gunners sudah keluar-keluar menjalani musim terbaiknya. Bahkan Mikel Arteta nggak segan-segan menyebut Mariam London sebagai tim terbaik di kota London. Saya sangat bangga dengan para pemain. Dari yang saya lihat, 100% saya kira tidak ada tim yang lebih baik daripada Arsenal di Liga Champions musim ini, ungkap Arteta dengan nada sombong. Namun, koar-koar Arteta nggak mampu membawa Arsenal memenangkan satu pun trofi. Jamie Carragher menyebut Arteta hanyalah pelatih yang kerap menyampaikan omong kosong. Saya sudah melihat wawancara lain saat dia merasa Arsenal sudah menjadi tim terbaik di Liga Champions musim ini atas apa yang mereka lakukan. Omong kosong, mereka bukan yang terbaik. Omongan Carragher ini langsung terbukti dari Tottenham yang justru tampil lebih baik dari musim terbaik Arsenal. Pasalnya, The Lily-Whites mempersembahkan gelar Europa League musim ini. Padahal Tottenham terseok-seok di musim ini dan finish di peringkat 17 Premier League. Pasukan London Putih justru memperoleh gelar Eropa yang lama diidamkan oleh Arsenal. Pada akhirnya, Arsenal justru semakin tertinggal dari rival-rivalnya di kota London. Gak heran kalau Matt Upson melayangkan kritikan keras kepada taktik Mikel Arteta. Untuk seberapa bagusnya tim ini, untuk skuad yang telah dibangun oleh Mikel Arteta, mereka telah mendapatkan banyak kegembiraan, tapi mereka belum memenangkan apapun. Itu tidak cukup untuk apa yang diharapkan oleh klub, ujar legenda Arsenal tersebut. Menanti kejutan transfer Chelsea musim depan. Kemenangan di Conference League buat Chelsea mendapatkan bonus besar. UEFA memberikan bonus untuk sang jawara sebesar 7 juta euro atau setara 120 miliar rupiah. Dana tersebut bisa dipergunakan Enzo Maresca untuk memperbaiki sektor penyerangan. Nicolas Jackson yang tampil angin-anginan kabarnya bakal segera tergantikan oleh Liam Delap. Striker Ipswich Town ini mampu mencetak 12 gol meski jarang mendapatkan asupan bola. Hebatnya, Liam Delap justru mampu melewati torehan gol dari Nicolas Jackson. Belum lagi Chelsea bisa mendapatkan ex-akademi Manchester City ini dengan harga murah yakni 30 juta euro. Selain Delap, Chelsea juga bisa mengincar Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Striker asal Slovenia ini berhasil tampil gacor dengan torehan 12 gol dan 5 assist di Bundesliga musim ini. Sesko juga kabarnya terbuka dengan rencana pindah dari Liga Jerman musim depan. Namun ex-striker RB Salzburg ini memiliki harga jual yang tinggi senilai 110 juta euro. Belum lagi Chelsea juga harus bersaing dengan Arsenal dan Manchester United yang menginginkannya.
Alhasil, The Blues bisa mengincar Hugo Ekitike yang lebih terjangkau. Striker Eintracht Frankfurt ini tampil lebih klinis dengan torehan 15 gol dan 8 assist di Bundesliga. Belum lagi, Ekitike juga memiliki nilai jual lebih murah seharga 55 juta euro. Bahkan nama Jack Grealish juga masuk ke dalam daftar belanja Chelsea musim depan. Enzo Maresca dipercaya mampu mengembalikan magisnya meski harus membayar bandrol mahal. Akan tetapi manajemen Chelsea kabarnya nggak akan terlalu memikirkan harga mahal dari pemain. Mereka dikabarkan siap menggelontorkan dana besar untuk Enzo Maresca. Mereka memiliki inti dari apa yang bisa menjadi skuad yang sangat bagus dengan sedikit kerja keras dan peningkatan. Saya berharap dia akan didukung di musim panas karena semua yang Anda dengar dari Chelsea adalah bahwa Dewan Direksi akan mendukungnya, ujar Mick Brown selaku mantan pencari bakat di Liga Inggris. Keseriusan manajemen Chelsea saat ini terlihat saat ingin menebus Emmanuel Emega. Petinggi The Blues ini sudah menyiapkan bandrol 20 juta euro dan diikat kontrak selama 6 musim. Cari sweater polos dengan harga murah kualitas oke. Cek linknya untuk informasi lebih lanjut. Itulah ulasan perjalanan Chelsea menangkan semua gelar. Bagaimana pendapatmu? Akankah The Blues meneruskan performa gemilangnya ini dan mempertahankan julukan Raja London? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.